Tatkala Abu Hurairah kemudian dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya pada saat itu, man aksari ma yadkhulu an-nas al-jannata, itu dari kebanyakan yang menjadikan manusia itu masuk ke dalam surga. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sebetulnya yang banyak menyebabkan manusia itu dimasukkan ke dalam surga? Lantas Rasulullah menjawab, taqwallahu ta'ala, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluq, dan kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara lafin na'im walal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanaffisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, lafin na'im, sungguh betul-betul di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alal araiki, itu di atas dipan-dipan yang dulu mereka melihat. Ta'rifu, kamu mengetahui, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im, itu kesenangan yang penuh dengan kenikmatan. Yusqawna, mereka disuruh minum, mirahikin, itu dari homer, mahtum, yang dilak atau distempel. Khitamuhu misk, penutupnya adalah misik atau kasturi. Fidzalika, oleh karena yang demikian itu, falyatanafas, maka hendaklah berlomba-lomba, atau kemudian hendaklah berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Siapa? Al-mutanaffisun, itu orang yang hendak berlomba-lomba. Wa mizajuhu, dan campuran homer itu min tasnim, yaitu tasnim. Tasnim adalah mainan mata air, yasrobu, yang nanti akan minum. Dia dengan tasnim itu al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kemudian kita artikan jadi semuanya, maka menjadi sungguhnya Allah, sungguhnya orang-orang yang berbakti itu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka di atas dipan-dipan, kemudian mereka melihat. Nanti kamu akan mengenal di wajah-wajah mereka penuh dengan kesenangan dan kenikmatan. Mereka penduduk surga disuruh minum, itu dari homer murni yang dilak atau distempel. Penutupnya adalah kasturi. Oleh karena yang demikian itu, hendaklah berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, yaitu orang yang berlomba-lomba. Campuran homernya adalah tasnim, yaitu mata air dari surga yang nanti akan diminum. Mata air itu oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Mutaffifin, ayatnya ayat 22 sampai 28. Kemarin sampai ngalal araiki yang durun, sampai itu kalimatnya. Kami ulangi dari depan secara singkat. Innal abrara, sungguhnya orang-orang yang berbakti, lafin na'im, mereka betul-betul di dalam kenikmatan. Yaitu yaumul qiyamah, hum fin na'im mukim. Yaum ay yaumul qiyamati hum fi na'imin muqimin.
mereka pada hari kiamat nanti berada di dalam kenikmatan yang abadi. Maksudnya adalah wajannatin surga, fiha yang di dalam surga itu fadlun amimun, yaitu penuh dengan kenikmatan yang melimpah. Berarti orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan mendapatkan, yaitu pada hari kiamat, kenikmatan yang abadi. Wujudnya adalah surga, di mana surga itu penuh dengan keutamaan yang melimpah. Kalau panjenengan melihat ini, kalau melihat di kitab yang lain, amalan apakah yang banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga? Kalau panjenengan melihat hadis Rasulullah, sebetulnya amalan apakah yang banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga? Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Tatkala Abu Hurairah kemudian dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya pada saat itu, man aksari ma yadkhulu an-nas al-jannata, itu dari kebanyakan yang menjadikan manusia itu masuk ke dalam surga. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sebetulnya yang banyak menyebabkan manusia itu dimasukkan ke dalam surga? Lantas Rasulullah menjawab, taqwallahu ta'ala, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husnul huluk, dan kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau menurut hadis itu, hal yang menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga dan banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, takwa kepada Allah dan juga baiknya akhlak atau mulianya akhlak manusia. Ini kalau di dalam hadis yang lain. Kemudian berikutnya kalau lihat di penafsiran sekarang, alal araik, yaitu di atas dipan-dipan. Maksudnya adalah yaitu asyur, yaitu kasur-kasur atau ranjang-ranjang. Tahta hijal, yang di bawahnya terdapat permadani. Jadi di dalam surga nanti bentuknya kenikmatannya itu adalah kasur-kasur, ranjang-ranjang, yang di bawahnya terdapat permadani-permadani yang turun. Lantas kemudian mereka di atas ranjang-ranjang yang di bawahnya permadani itu, nanti mereka kemudian melihat. Maksudnya adalah melihat yang duruna fi mulkihim, itu mereka melihat kerajaan mereka di surga. Kalimatnya berarti penduduk surga nanti di dalam surga. Tatkala kemudian dia berada di dalam ranjang-ranjang surga yang di bawahnya terdapat permadani, lantas kemudian mereka melihat istana-istana mereka. Masya Allah ya, ini bukan berarti hanya tempat sebagaimana rumah di dalam surga, tapi kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir adalah istana-istana atau kerajaan-kerajaan di dalam surga bagi penduduk surga. Masya Allah. Lantas berikutnya, wa ma'adahumullahu minal khairi wal fadli alladhi la yanqadhi wa la yabidu, dan juga dia akan mendapatkan kebaikan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka penduduk surga, yang dimana kebaikan, keutamaan itu tidak pernah akan habis dan juga tidak pernah akan rusak. Jadi kenikmatan itu, segala apa saja kenikmatan, keutamaan yang diperoleh di dalam surga, maka sungguh tidak pernah akan mengalami kerusakan dan juga tidak akan mengalami kefanaan. Kalau disebutkan di dalam hadis yang lain, ini hadis yang lain di kitab yang lain, tatkala berkata itu Ibnu Abbas, ketika kita membicarakan surga, di surga kan ada kasur, ada bantal, ada permadani, ada mutiara, ada air susu, ada jahe, ada itu pisang, bahkan kemudian ada bidadari-bidadari surga. Maka Ibnu Abbas mensifati surga dengan kalimat yang ia sampaikan,
Ibnu Abbas berkata, la yasubbuhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai mimma fil jannah, segala apa saja yang berada di dalam surga, ma fid dunya, yaitu apa saja yang ada di dunia, kecuali hanya nama. Maksudnya seperti ini, namanya mungkin sama. Di sini disebutkan Homer, tentunya berbeda dengan Homer yang berada di dunia. Di sana terdapat ranjang surga, di dunia juga ada ranjang, yaitu ranjang dunia. Tentunya berbeda antara ranjang dunia dengan ranjang surga, karena hanya bersamaan dengan, hanya sama dengan istilah nama saja, tapi hakikatnya berbeda. Tatkala kemudian Allah menyebutkan susu di dalam surga, maka susunya berbeda dengan susu yang ada di dunia. Hanya persamaan dari segi nama saja, hakikatnya berbeda. Sebagaimana yaitu Ibnu Abbas, dia berkata, la yasubuhu syai'un mimma fil jannah, tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun yang ada di dalam surga, ma fid dunya, itu apa saja yang ada di dunia, illa fil asma'i, kecuali hanya dalam permasalahan nama, tapi hakikatnya berbeda. Makanya ketika kemudian kita membicarakan Homer, berbeda dengan Homer yang ada di dunia. Kalau satu saat kemudian kita membandingkannya itu dengan nama ranjang, maka berbeda dengan ranjang-ranjang dunia. Dipandang dunia tahun ya ambruk, rusak, dan seperti itu ya. Di sana tidak mengalami kerusakan dan kehancuran. Kemudian berikutnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kalau antum melihat penjelasan dari hadis Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kepada Jabir bin Abdullah, bahwa dia Jabir bin Abdullah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna ahlal jannati, sungguhnya penduduk surga, yakuluna fiha, mereka makan di dalam surga, wa yashrabuna, dan mereka minum di dalam surga. Antum kalau di dunia ketika makan, ketika minum, lantas kemudian tadinya lapar menjadi kenyang, bukankah kemudian kita membuang air kecil ataupun membuang air besar? Antum pernah berpikir tidak? Kalau suatu saat kemudian kita berada di dalam surga, apakah kemudian kita sama seperti di dunia? Padahal kita makan apa saja yang ada di dalam surga, minum kemudian dengan nikmat apa saja nikmat yang berada di dalam surga. Itu dijelaskan oleh hadis Nabi. Sungguhnya mereka penduduk surga, mereka makan sama seperti makan di dunia, mereka makan di dalam surga. Kemudian wayasrabuna, dan mereka minum yaitu dengan minuman-minuman surga. Tetapi wala yadfuluna, akan tetapi kemudian mereka tidak meludah. Berarti sampai bakal itu nang berarti ngesuk nang ana esok, ya, tidak akan ada kemudian mengeluarkan lendir, tidak ada, pasti di sana clear semuanya. Maka di sana tidak akan pernah meludah. Orang ngomong esok, Pak. Ya, orang ngomong esok. Dan berikutnya, wala yabuluna, dan juga tidak membuang air kecil atau tidak kencing. Sampai ngombe apa baik, bakal nguyu, gak bakal kemudian kita membuang air kecil. Wala yatakhawatuna, dan juga tidak membuang air besar, dan tidak membuang air besar. Qalu, para sahabat-sahabat Nabi kemudian bertanya, ya Rasulullah, penduduk surga itu makan, penduduk surga juga minum, sebagaimana kita minum pula, sebagaimana kemudian kita makan pula. Lantas tatkala mereka kemudian tidak membuang hajat, tidak membuang air seni, lantas kemana pula perginya, yaitu makanan dan minuman mereka? Hubungannya mengendi? Suatu saat kemudian penduduk surga makan, minum. Kalau kita tatkala di dunia kita kan sisa-sisa makanan kemudian kita buang di pembuangan melalui yaitu buang air kecil ataupun buang air besar. Penduduk surga
tatkala makan dan minum Rasulullah menyebutkan seperti itu, tidak membuang air kecil, tidak buang hajat besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka makan, mereka minum pula di dalam surga, lantas kemana pula perginya makanan-makanan dan minuman-minuman itu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menjawab, itu jusaun, maka makanan minuman mereka menjadi keringat yang berbau kasturi dan misik. Nanti larinya keringat, tapi ingat, keringat di sini itu berbaunya misik atau kasturi yang sangat wangi. Masya Allah ya. Berarti keringatnya nanti menjadi minyak kasturi ataupun kemudian misik yang sangat wangi. Lantas kemudian warashun karoshi, yaitu seperti keringat misik, seperti keringat kasturi yang sangat beraroma wangi, kata Rasulullah. Berarti larinya makanan dan minuman yang dimakan, diminum penduduk surga ke arah itu. Lantas kemudian berikutnya yulhamuna, dan mereka diilhamkan, itu bitasbih, untuk bertasbih, watahmid, untuk bertahmid, dan mereka juga diilhamkan untuk bertahmid dan bertasbih seperti Allah mengilhamkan manusia, yaitu untuk bernafas. Ini penduduk surga. Saya katakan, Masya Allah, nanti kita makan, kita minum, tidak pernah akan meludah, tidak pernah akan membuang lendir, tidak pernah akan mengeluarkan kotoran dari telinga, tidak pernah akan mengeluarkan kotoran dari hidung, bahkan tidak pernah akan mengeluarkan dari lubang-lubang yang ada di badan. Dan kemudian kalau suatu saat kemudian kita makan, kita minum, nanti kemudian menjadi keringat yang berbau kasturi, misik, dan nanti kemudian beraroma sangat wangi. Itulah kenikmatan surga yang abadi dan kekal. Makanya kemudian di sini disebutkan halal araik yang durun, dan di atas dipan-dipan di dalam surga mereka melihat. Maksudnya adalah mereka melihat, yaitu istananya di dalam surga. Istananya di dalam surga. Bukankah pada pertemuan sebelumnya telah disinggung, sampai-sampai mereka membutuhkan waktu 2000 tahun untuk melihat, yaitu kerajaannya di dalam surga, mulai dari pojok yang satu menuju pojok yang lainnya. Kalau seandainya manusia kemudian mengetahui hakikat nikmat yang sebegitu besar yang Allah sampaikan melalui nikmat-nikmat surga, lantas kalau manusia kemudian tidak menginginkannya, maka sungguh dia celaka. Direct mengingingi surga orang pengen tangan, itu maksudnya. Dibetul-betul neraka orang dimingi-mingi surga orang pengen celaka. Ini menunjukkan celaka. Soalnya imannya derekan itu ya, imannya derekan boleh jadi ada dua kemungkinan. Dibetul-betul nganggo siksa atau diiming-imingi nganggo surga. Nek wis ora kepengin diiming-imingi kanggo surga ya ora kepengin, dibetul-betul kanggo neraka ya tidak takut celaka, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Mulanya kadang-kadang mentai cerita di surga kayak gue jawab kayak wis tau mana. Iya. Waduh. Naudzubillah. Dan berikutnya